Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam program pendidikan kecakapan kewirausahaan di LKP Abdi Bisa Sukabumi. Pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai desain. Jadi semua para peserta diawali dengan belajar praktek langsung mengenai setting, editing, dan juga desain, khususnya untuk bidang-bidang printing, juga bidang-bidang penyablonan yang nanti akan disampaikan oleh instruktur sablon. Jadi yang pertama, semua peserta dasar sebagai desainer adalah harus mampu berkompetensi bagaimana cara mendesain suatu vektor atau gambar. Yang pertama begini, ketika kita duduk di depan monitor, kita membuka satu aplikasi yang dinamakan dengan CorelDRAW. Aplikasi ini biasa digunakan di dunia percetakan atau printing, yang mana dengan aplikasi ini semua peserta PKW akan diarahkan mengenai setting, editing, kemudian desain dari mulai tipografi, fotografi sampai ke editor. Contohnya seperti ini. Kita akan membuat satu produk manual mengenai name tag. Name tag adalah nama dada. Seperti ini contohnya. Ini name tag. Name tag pada umumnya banyak digunakan oleh karyawan atau oleh pekerja instansi. Name tag ini cara membuatnya mudah sekali. Pertama, kita menyediakan bahan yang namanya akrilik bening seperti ini. Ketebalannya 2 mili. Kemudian kita menyediakan juga satu alat resin, itu namanya likal dan katalis. Dengan dua produk ini kita akan membuat resin menjadi mika dalam satu benda ini ya. Katalis dengan likal apabila disatukan dengan akrilik akan menjadi satu objek, menjadi mika, namanya name tag seperti ini. Nah, bagaimana tulisannya ini? Tulisannya ini kita print menggunakan stiker atau kertas HPS biasa. Ini yang dinamakan dengan pembuatan name tag. Yang kedua ada produk
bagaimana caranya membuat map. Semua peserta sudah belajar bagaimana cara membuat map. Seperti ini contohnya. Map ini termasuk high class ya, jadi bukan map biasa yang terbuat dari bahan karton. Ini bahan glossy. Glossy itu artinya bening. Namanya apa? Namanya art paper. Ketebalannya 260 gram. Untuk media cetaknya kita menggunakan mesin A3. Kemudian settingannya sesuai konsepnya. Saya ini sebagai sampelnya, sebagai contohnya, contoh PKW desain grafis 2022 ini. Contohnya seperti ini. Ini para pesertanya semua kita edit. Awalnya siapa yang mengeditnya? Semua para peserta. Hasil editannya seperti ini. Ini namanya, satu lembar ini namanya cover map sebagai lembaran pertama. Ini ukurannya. Ini hasilnya dari praktek para peserta PKW. Kemudian ada lagi seperti contoh di sini. Ini namanya plakat. Plakat ini proses pembuatannya sama seperti name tag. Bahannya pun hampir sama, cuma ada tambahan bahan menggunakan kayu. Kayu ini ukurannya 22 cm. Kayu tersebut dipotong sehingga menjadi kotak ya, menjadi landscape. Kemudian tengah kayu ini dipotong sesuai ukuran akriknya 2 mili tengahnya. Kemudian akriknya ukuran tingginya 21 cm, lebarnya 12 cm. Nah, bagaimana bisa membentuk secara oval begini? Ini dipotong secara manual, digergaji menggunakan gergaji triplek, tetapi mata gergajinya menggunakan mata gergaji ukuran kecil 0,3 mili. Nah, ini itu mata gergaji khusus untuk memotong akrilik. Di materi pembelajaran mengenai setting, editing menggunakan aplikasi CorelDRAW. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desain banner atau baligo. Yang pertama, kita akan membuat sebuah objek. Objek tersebut dinamakan rectangle. Rectangle adalah objek kotak. Kita buat ukuran landscape, kotak persegi panjang. Kemudian kita warnain menggunakan palet warna sebelah kanan di aplikasi Corel. Setelah itu kita akan membuat temanya. Temanya adalah contoh temanya singkat saja, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu temanya. Langkahnya di sebelah kiri monitor di aplikasi Corel ini ada yang namanya tool. Di sini banyak tertera tool. Beberapa macam tool. Ada shape tool, ada pick tool, ada text tool, dan lain sebagainya. Untuk pertama kita mengetik sebuah teks, yang kita gunakan adalah Ctrl F8. Itu untuk mengetik. Atau kita klik text tool di sebelah kiri. Di urutan beberapa tool sebelah kiri monitor aplikasi Corel ini. Kita klik, kemudian kita teks, kita ketik teksnya. Setelah selesai, kita klik palet warna, teks tersebut dikasih warna sesuai temanya. Nah, kemudian singkat saja setelah selesai membuat teks dengan tema memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ukuran vektor gambarnya atau settingannya kita buat menjadi ukuran resolusi besar, menjadi ukuran spanduk, menjadi ukuran banner.
Bagaimana caranya? Di sebelah kiri pojok atas aplikasi ini ada yang namanya file. Kita klik filenya, kemudian kita cari di bawah tool ada yang namanya export. Kita klik exportnya, kemudian kita kasih rename atau kita kasih nama-nama filenya, kemudian export. Setelah diekspor, hasilnya akan menjadi sebuah vektor, menjadi sebuah gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syekh Hamudin. Pada kesempatan siang ini, saya di sini akan menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana kita cara penyablonan dengan baik. Sebelum masuk ke sana, mungkin mereview dulu materi-materi yang sebelumnya berkaitan dengan bagaimana teknis setting editing. Nah, di dalam penyablonan ini perlu diketahui ada beberapa tahapan-tahapan. Sebelum kita mulai pelaksanaan kegiatan penyablonannya, kita harus tahu dulu alat-alatnya. Nah, salah satunya ada peralatan-peralatan yang harus diperlukan ketika kita mau nyablon. Salah satunya ada screen dan frame, yang kedua ada rakal, yang ketiga ada busa, yang keempat ada kaca bening, terus ada foto emulsi, lampu 250 watt, terus lagi sarung tangan latex, kaos polos yang nanti akan dibuat sampel untuk sablon, terus tinta sablon yang berkualitas. Nah, yang terakhir mungkin di dalam segi ruangannya harus ruangan yang gelap. Nah, dari peralatan inilah nanti yang akan menunjang proses untuk penyablonan. Kembali kita di awal pada materi pertama bahwa kita itu dalam sebuah alat itu harus ada yang namanya screen dan frame. Apa itu screen dan frame? Screen dan frame adalah peralatan utama yang diperlukan untuk melakukan sablon manual. Melakukan sablon manual yang berbentuk bingkai kayu. Yang namanya frame ya bingkai dengan kain screen tengahnya yang memiliki pori-pori untuk mengatur banyaknya tinta akan dilapisi pada kaos, dan biasanya ukuran-ukurannya tergantung variasi yang akan dibuat nanti sablonannya. Di sini kami akan menyampaikan berkaitan kaos itu memiliki ukuran 30 x 40 cm. Nah, itu untuk menyiapkan screen dan frame. Yang kedua yang disebut dengan rakal. Rakal merupakan alat sepanjang 15 sampai 20 cm yang akan digunakan untuk menyapu tinta. Menyapu tinta sehingga sablon tersebut ke permukaan kaos hingga merata. Nah, rakal inilah dia bagian dari tinta sablon. Terus ada busa. Busa yang digunakan sebagai tatakan untuk screennya, sehingga tinta yang menetes akan meresap dan biasanya berukuran lebih besar dari screen. Busa lebih besar dari screen. Ada lagi kaca bening. Kaca bening adalah alat yang digunakan sebagai alat untuk rata dan membuat efek seperti sinar matahari. Besarnya adalah 40 x 50 cm. Ada lagi foto emulsi. Apa itu foto emulsi? Emulsi yang akan digunakan untuk melepas desain. Nah, dari sekian banyak peralatan itu membutuhkan lampu buat nanti memancarkan panas saat akan mengeringkan tinta sablon. Nah, setelah nanti kita memancarkan panas, setelah kita disablon secara manual, ada lagi yang disebut dengan cara penyablonan berbasis digital.
cara nyablonnya bisa menggunakan plastisol. Nanti si hasil yang kita sablon itu nanti dikeringkan, di oven melalui mesin Ekono untuk pengepresan. Nanti yang sudah kita sablon itu dimasukkan, dipres ke dalam presan, nanti secara otomatis hasilnya pun akan digital. Nah, secara panduan bagaimana kita cara menyablon, pada dasarnya metode sablon inilah ide cukup sederhana. Nanti peluang-peluang dari sablon ini tergantung motif dari customer. Anak-anak peserta didik program pendidikan kecakapan wirausaha akan dibina terus bagaimana penyablonan sesuai dengan harapan, sesuai dengan kemauan para customer. Nah, secara tutorial proses untuk hasil desain yang bagus nanti untuk penyablonan, kita ada komitmen dengan customer. Maka kami di sini mengharapkan para peserta didik PKW ini diajarkan bagaimana ketika pengerjaan sebuah produk itu sesuai dengan harapan customer.